Salam jumpa para Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, juga para suster, bruder, para romo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Renungan kali ini di hari Minggu biasa yang ke-6, hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022, bertemakan Berbahagialah kamu yang miskin. Inspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 17, lanjutkan ayat 20-26. Pernyataan Yesus di atas sebuah bukit di depan para muridnya demikian, berbahagialah kamu yang miskin. Sungguh mengejutkan, membingungkan, dan mungkin tidak masuk akal bagi kita yang hidup di zaman now. Mengapa? Kemiskinan justru merupakan musuh bagi setiap orang. Miskin identik dengan kekurangan, dibaca juga penderitaan, penghinaan, dan pasti kehilangan martabat dan kehormatan. Miskin merupakan gambaran kesedihan dan kepedihan, tentu jauh dari perasaan sukacita dan bahagia. Oke, untuk bisa mengerti pernyataan Yesus ini, baiklah kita melihat penggunaan kata miskin dalam konteks kebudayaan religius Yahudi di zaman Yesus hidup dan dibesarkan. Contoh, ada seorang rabi, sebelum memimpin doa dia berdoa demikian, ini aku orang miskin yang mau melayani. Nah, kata miskin dalam doa tadi berarti ia bukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, pendosa, tidak layak berada di hadapan Allah. Maka saat kita berada di hadapan Tuhan, sebenarnya yang kita perlukan pertolongan dan kemurahan Tuhan semata. Tuhan sendiri yang akan menopang dan melengkapi apa yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan kata miskin dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Kata miskin mengandung pengertian minta sedekah. Orang yang minta sedekah menyadari dengan sungguh bahwa dirinya, hidupnya hanya tergantung kepada si pemberi. Dia tidak memiliki apa-apa, tidak layak dan pantas menerima suatu pertolongan. Bandingkan seorang ibu yang jual gorengan. Suatu saat ada yang memborong, lalu memberi uang yang lebih. Dan setelah itu ibu itu bersujud sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang telah memberi anugerah melalui si pemborong gorengan tadi. Nah, apa refleksi kita bersama? Pertolongan Tuhan merupakan anugerah bagi mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Maka dalam teks tadi ditambahkan bahwa mereka yang miskin itu berbahagia dan mereka memiliki kerajaan Allah. Apa maksudnya? Memiliki kerajaan surga berarti memiliki seluruh hidupnya. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya hanya mengandalkan kekuatan Allah saja. Saat seseorang merasa tidak punya jasa apa-apa dan boleh mengerjakan banyak perkara karena mendapat pertolongan dari Allah, disitulah muncul dari kedalaman hatinya kesegaran dan kebahagiaan yang mengalir dari dalam hatinya. Bandingkan pohon yang tidak mengalami musim terik. Menjadi miskin bukan soal punya atau tidak, soal materi, kemampuan ini, kemampuan itu, tetapi adalah sikap rohani yang menempatkan dirinya sebagai orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan dan mengandalkannya sebagai satu-satunya kekuatan atau power. Dan selalu bersyukur, tentu mengucap syukur atas apa yang diperolehnya dalam seluruh hidupnya. Bagi orang yang selalu bersyukur, selalu merasa bahwa apa yang dimilikinya selalu dianggap sebagai pemberian Allah, God given, bukan sebagai upah atau hasil kerja keras yang dilakukannya. Semuanya ada karena kemurahan Tuhan. Kiranya inilah pujian
yang selalu dinyanyikannya. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mazmur 146 ayat 5. Inilah kebenaran yang mau disampaikan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.